Selanjutnya ada operator penugasan atau disebut juga operator assignment. Simbolnya itu sama dengan dalam pembuatan variabel di dalam JavaScript, kita harus menuliskan keyword var lalu diikuti dengan nama variabelnya. Nama variabelnya tidak boleh diawali dengan angka. Terus di sini kita memberikan sebuah nilai sama dengan nilainya. Kalau pada kasus ini kan nilainya tergantung dari kotak dialog prompt yang user masukkan. Itu artinya kita menyuruh JavaScript untuk menugaskan angka tersebut untuk disimpan ke dalam variabel X. Tentu variabelnya bisa langsung ditampilkan menggunakan konsol. Kita cetak konsol log X. Ketika muncul kotak dialog seperti ini, kita harus memasukkan nilainya. Nilainya adalah 8. Maka nanti angka 8 itu akan dimasukkan ke variabel X. X akan ditampilkan. Misalnya variabel X-nya tidak mau langsung dijalankan, kita bisa olah dulu data X-nya di dalam operasi matematikanya. Nanti setelah kita olah datanya, kita cetak hasil total dari nilai X-nya. Seperti itu teman-teman. Pokoknya operan yang ada di sebelah kanan akan disimpan di sebelah kiri. Jadi polanya seperti itu. Kanan adalah datanya, kiri adalah namanya. Nama yang kita bisa akses. Nah, selanjutnya ada operator string. Kalau tadi kan operator penugasan yang dilambangkan dengan sama dengan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman melakukan seperti ini, kita sudah membuat operator penugasan, menyuruh JavaScript untuk menyimpan data ini ke dalam memori browsernya. Nah, sekarang ada yang namanya operator string. Operator string ini tandanya itu tanda plus. Di bagian ini sangat unik. Kita coba buat file baru untuk latihan yang ketiga membahas mengenai operator string. Jadi silakan teman-teman kita buat new file di dalam folder JS, kita save, berikan latihan 3.js. Di sini saya tulis operator string. Operator string dilambangkan dengan tanda plus. Tapi plusnya di sini spesial karena plus di sini tergantung nilainya. Kita akan coba. Misalnya saya buat variabel dengan nama depan, kita isi nama depan saya yaitu Eki, lalu buat variabel lagi nama belakang. Nama belakang saya adalah Ridianto. Kita kasih spasi di sini. Nah, di sini tujuan saya ingin menampilkan nama lengkap dari hasil nama depan dan nama belakang. Kita akan tampilkan lagi-lagi menggunakan konsol. Sebenarnya teman-teman bisa nampilkan data-data ini ke dalam DOM HTML. Tapi caranya itu beda. Di bagian konsol ini, saya akan menampilkan nama depan ditambah nama belakang. Sangat sederhana. Nanti teman-teman bisa tebak hasilnya. Kita belum mengganti linknya ke latihan 3. Pastikan kita hubungkan ke latihan 3.js. Kita bisa reload lagi halamannya, maka hasilnya sesuai dengan apa yang saya mau. JavaScript akan mencetak nama lengkap saya. Tergantung apa yang saya tuliskan, apa yang saya deklarasikan. Jadi dia menggabungkan string 1 dengan string 2. Jadi di dalam JavaScript, tanda tambah atau tanda plus ini memiliki dua fungsi, yaitu bila nilai tipe datanya adalah angka, maka yang dilakukan JavaScript adalah melakukan penjumlahan. Sedangkan bila datanya yang kita masukkan adalah string, string itu pakai kutip 1 atau pakai kutip 2. Kalau saya masukkan string, terus kita jumlahkan, maka operator plus ini berubah fungsinya menjadi penggabung string. Jadi string 1 ditambahkan string 2. Kalau misalnya ditambahkan string lagi, boleh nggak Kak? Boleh kok. Kita coba tulis manual. Saya akan sapa nama lengkap saya dengan tulisan hello, terus ditambah dengan string berikutnya. Jadi string ditambah string
ditambah string. Kalau ada string lagi, kita buat operator string, terus tentukan string berikutnya. Seperti itu teman-teman. Nanti JavaScript akan mencetak sebuah kalimat, kalimatnya kalimat sapaan, dia menyapa namaku. Selanjutnya ada operator typeof, yang mana operator typeof ini untuk mengetahui apakah tipe data yang teman-teman buat itu tipe data string apa angka. Nah, itu harus kita buktikan sendiri menggunakan operator typeof. Misal contoh, saya punya variabel nilai. Nilainya saya isi dengan angka 80. Terus saya cetak nilainya. Bagian ini teman-teman bisa kasih komentar biar tidak dieksekusi kodenya. Yang kita mau tampilkan adalah si nilai. Tapi nilainya dibungkus satu fungsi namanya typeof. Jadi nilainya dimasukkan ke dalam fungsi typeof. Ini adalah fungsi dari JavaScript untuk mengetahui sebenarnya data yang saya masukkan tipe datanya apa sih gitu. Kita bisa lihat dia akan mencetak number. Karena kita sudah lihat di sini tidak ada tanda kutip, maka JavaScript sudah menebak data itu adalah angka atau number. Berbeda kalau saya nambahkan kutip 2 ya di dalam nilai ini. Walaupun dari kasat mata nilainya adalah angka, tapi JavaScript bisa nebak kalau itu adalah string. Jadi hati-hati, kalau itu adalah angka, jangan dibungkus dengan tanda kutip 2 atau kutip 1. Nanti datanya akan berubah. Seperti itu teman-teman. Jadi itu dia contoh operator penugasan. Terus ada operator string untuk menggabungkan string. Dan ada operator typeof. Operator-operator itu bisa teman-teman gunakan untuk membuat aplikasi dengan JavaScript.